saudara-saudara, pada video sebelumnya kita membahas tentang buku besar akuntansi. Pada video kali ini, setelah pencatatan dari jurnal ke buku besar atau posting dari jurnal ke buku besar, maka selanjutnya akan dirangkum dalam suatu pencatatan yang disebut dengan neraca saldo. Jadi dari buku besar menuju kepada neraca saldo. Setiap transaksi, setiap akun atau setiap rekening di dalam buku besar itu akan dimuat atau akan dicatat di dalam neraca saldo. Apa tujuan dari pemuatan tersebut? Untuk mengetahui jumlah akhir atau saldo dari neraca saldo yang telah dicatat itu, atau dari saldo-saldo sebelumnya di buku besar. Jadi misalnya kas akan dicatat, kemudian piutang akan dicatat, kemudian sewa dibayar di muka akan dicatat, kemudian peralatan, gedung, kemudian akumulasi biaya, pendapatan, modal, hutang akan dicatat seluruhnya di dalam neraca saldo. Di sanalah akan terlihat, di sanalah akan muncul seperti apa sih keseimbangan antara debit dan kredit. Kalau debit dan kredit sudah seimbang tanpa rekayasa, maka ini adalah suatu indikasi bahwa pencatatan dari buku besar itu atau postingan dari buku besar ke neraca saldo itu sudah benar adanya. Tapi mohon dicatat bahwa benarnya catatan itu bukan suatu kemutlakan, bahwa neraca saldo yang kita buat itu sudah benar secara nominal dan sudah benar susunan akun yang telah dicatat di dalamnya. Bisa saja pencatatan yang kita lakukan itu terbalik. Misalnya angka 365 kita menulisnya menjadi 356, sehingga itu akan menampilkan suatu neraca yang seimbang, tetapi soal jumlah itu ada masalah, jumlahnya tidak sesuai. Olehnya itu, di dalam mencatat seluruh transaksi di dalam pencatatan jurnal berdasarkan buku besar yang telah disusun sebelumnya, maka harus diteliti seteliti-telitinya, mulai dari nota, kemudian menanjak ke jurnal, kemudian pada saat diposting ke buku besar, dan buku besar masing-masing itu harus dilihat, harus diteliti, dievaluasi, direview seperti apa kecocokan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, kalau ini sudah benar, maka indikasi bahwa laporan pencatatan di dalam neraca saldo itu sudah benar. Nah, ini harus diperhatikan oleh seorang bendahara, bahwa bendahara ini dari awal pencatatan itu harus teliti, sehingga pada penyusunan angka-angka atau nominal pada pencatatan selanjutnya itu tidak mengalami kendala. Akan tetapi apabila dalam proses pencatatan itu tidak secara seksama diperhatikan, tidak secara seksama dianalisa, diperbaiki, diteliti sedetail mungkin, dilihat, di cross check antara nota, antara pencatatan dalam jurnal, pencatatan dalam buku besar, maka akan terjadi pencatatan yang keliru, sehingga bisa ada tuduhan kepada kelompok atau pada orang tertentu atau bagian tertentu bahwa terjadi manipulasi. Padahal tidak. Padahal adalah kesalahan pencatatan dari akuntansi tersebut yang akan terlihat secara jelas di dalam neraca saldo.
Karena di dalam neraca saldo itu akan terlihat semua, akan vulgar semua tentang apa yang tersusun di dalam jurnal, apa yang tercatat di dalam buku besar yang telah diposting sebelumnya, akan terlihat semua apakah benar data-data yang telah ditulis atau tidak. Tetapi kalau sudah benar, maka itu akan bagus untuk penyusunan selanjutnya. Ini merupakan tantangan tersendiri dari seorang bendaharawan, dari seorang manajemen, dari seorang manajer, bahwa pencatatan ini harus sungguh-sungguh diperhatikan, harus sungguh-sungguh dipelajari seteliti-telitinya, sedetail mungkin, agar ke depan untuk pelaporan-pelaporannya itu tidak mengalami suatu kendala, tidak mengalami suatu pencatatan yang keliru. Ini harus sejak awal memang diperhatikan. Oleh karena itu dibutuhkan memang orang-orang yang mengerti tentang bagaimana sistem pencatatan akuntansi, agar pelaporan-pelaporan, agar pencatatan yang dilakukan itu sesuai dengan normanya, sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan yang kita harapkan. Karena inilah mata rantai dari keberhasilan suatu perusahaan, bahwa perusahaan itu akan berhasil apabila di dalam pencatatannya diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan terukur berdasarkan sistem pencatatan yang benar, berdasarkan sistem pencatatan yang sesuai standar akuntansi yang merupakan standar yang telah baku dalam suatu negara atau dalam suatu perusahaan. Ini penting dilakukan oleh semua pihak, bukan saja oleh manajemen di dalam perusahaan itu, tapi seluruh pihak, agar perusahaan betul-betul bisa meningkat, bisa sesuai, bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sekian.